peserta sosialisasi yang dilakukan. Selamat datang di Kota Kupang buat bapak-bapak dari kementerian. Mungkin ada yang sudah sering ke Kota Kupang, atau juga mungkin ada yang baru datang. Selamat datang Pak. Kota Kupang sedang bergeliat dalam pembangunan, sedang menyetarakan dengan kota-kota besar lainnya di kota. Kalau bapak-bapak menginap di hotel di depan sini, Hotel Amaris, bisa malam-malam lihat di depan sini hampir mirip seperti di mana ya Jakarta. Ya, pokoknya mirip lah ya, hari bundaran hari itu. Kalau sempat semalam menginap di Amaris, bisa biasa. Jadi Kota Kupang sedang berbenah, sedang bergeliat. Geliatnya ke pembangunan fisik, pembangunan pembangunan lampu dan sebagainya. Geliatnya untuk tenaga kerjanya juga sedang berjalan, tapi memang belum maksimal. Karena itu atas nama, ya walaupun kegiatan kita pagi hingga siang sebentar ini hanya melibatkan 3 kabupaten, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Kupang. Jadi atas nama teman-teman semua yang hadir, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dari kementerian. Program ini yang sedang dinanti-nanti, sedang ditunggu-tunggu, karena kalau tidak salah ini juga merupakan program prioritas dari pemerintah sekarang, program Kartu Prakerja. Jadi kami peserta, kami dari dinas kabupaten kota, kami mengharapkan bahwa kita boleh mendapat banyak informasi menyangkut atau mengenai program Kartu Prakerja ini. Dan harapannya bahwa kita bisa melanjutkan sosialisasi ini ke tingkat yang lebih atau ke kabupaten kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin demikian saja, sepatah dua kata sekapusiri dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari kementerian, dan harapannya kegiatan hari ini boleh bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati tim dari Jakarta, Pak Gilang dan teman-teman tim lengkap menunjukkan bahwa perhatian Kepala Dinas Naker Kota Kupang, Kabupaten Kupang kalau ada mewakili, dan Ibu Manggarai Barat, Ibu Kadis, yang saya hormati Ketua DPD LC NTT, yang saya hormati Ketua LPK dan juga Komite Akreditasi LPK NTT, para pimpinan LPK Kota Kupang, instruktur, supervisor, singkatnya seluruh peserta sosialisasi tentang program Kartu Prakerja pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berkumpul di sini, cuaca baik. Kupang ini cuacanya nggak jelas Pak, hujan dan yang jelas bahwa cuaca ini menimbulkan demam berdarah yang banyak. NTT lagi banyak demam berdarah, all NTT, Kupang juga. Dan kemudian kita juga bersyukur bahwa jalan jarak cepat itu kita melihat bahwa ini satu hal yang sangat baik dan menjanjikan untuk seluruh pencari kerja, seluruh objek dan sasaran kerja kita sangat baik. Dan bahwa kita tahu bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kadis Kota, bukan hanya kota, NTT keseluruhannya lagi membenahi diri untuk menuju kepada NTT bangkit menuju
sejahtera yang akan dilakukan oleh seluruh elemen, termasuk di dalamnya angkatan kerja, jumlah angkatan kerja di NTT yang begitu banyak. Bonus demografi juga Pak, NTT juga sangat banyak, dan kita melihat itu sebagai potensi kerja. Oleh sebab itu, maka pemerintah provinsi NTT dalam semangatnya untuk membuat NTT bangkit dari segala keterpurukan yang katanya di Jakarta, kalau semoga tidak ya teman-teman jadi menanggar. Kalau melihat NTT itu mohon jangan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bermasalah, mohon jangan dilihat dari hanya dari jumlah trafficking yang juga besar, tetapi mari lihat bahwa NTT punya potensi untuk berkembang, NTT punya potensi bangkit, dan saya juga berterima kasih bahwa terhadap persoalan-persoalan kemenangan ini di NTT pusat juga memberi perhatian yang besar. Sampaikan salam kami, ya, salam kami buat Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Please ke depan banyak yang harus dilihat dari NTT. Kami juga berterima kasih Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai destinasi premium nasional, dan begitu banyak sumber daya dan begitu banyak pikiran tenaga yang diarahkan kepada Labuan Bajo, dan dari segala aspek pemerintah Kabupaten Labuan Bajo juga welcome untuk semua dan bersiap untuk bergerak bersama. Kami juga di provinsi dari segala aspek dan segala sektor subsektor juga memberi perhatian penuh untuk hal itu. Dan ke depan akan banyak sekali, dari contoh di kami Kementerian Koperasi dan UKM juga minggu depan akan ada kegiatan besar juga di Labuan Bajo. Kami berterima kasih secara keseluruhan untuk hal itu. Kembali ke persoalan ketenagakerjaan dan kaitannya dengan sosialisasi hari ini, melihat dari unsur yang cukup lengkap, menurut saya lengkap untuk hari ini, saya terus berharap bahwa program yang saya begini bagus yang diluncurkan oleh Bapak Presiden juga dapat di-follow up dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk seluruh NTT. Walaupun kita mulai hari ini, unsur terbesar ada di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang memang dibanding supply and demand, Kupang juga terus berbenah, ya, sehingga ibaratnya, dan juga karena provinsi juga numpang di Kota Kupang, maka banyak kegiatan adanya di Kota Kupang. Bapak Kadis Kota Kupang ini kemarin kita rakor, beliau banyak sekali mendapatkan berbagai kegiatan, tetapi jangan lupa Pak Gilang dan teman-teman, masih ada 21 kabupaten lagi. Kalau Manggarai Barat soal ini udah ketemu, ya, berarti masih ada 20 kabupaten Pak. NTT ini berpulau-pulau, ya. Jeleknya dengan kepulauan ini tipikal juga berbeda, tipikal livelihood orang-orang juga berbeda. Otomatis bahwa kebiasaan dan etos pekerjaan juga berbeda. Please tolong dilihat, kalau memang ke depan ada hal yang bisa kita berikan kepada kami, kasih tahu kepada kami apa yang harus kami lakukan. Saya juga terus berharap untuk teman-teman yang ada di DPD bisa melihat atau bisa menyampaikan persoalan secara whole NTT, sehingga menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah pusat untuk ke depan. Overall memang kami berterima kasih untuk hal ini, untuk hari ini di Kota Kupang, tetapi kami juga menitipkan Manggarai Barat juga ke depan kami provinsi NTT dalam semangatnya dan untuk bisa menangkap peluang terhadap potensi pariwisata yang terus dikembangkan. Kita juga mulai sejak tahun kemarin mulai mengarahkan perhatian kita terhadap pelatihan dan pemanggangan untuk mensupport kebutuhan, ya, untuk mensupport kebutuhan terhadap
sebagai destinasi otomatis akan ada banyak peluang, tetapi tolong persentase terbesar terhadap tenaga kerja yang diserap itu mempergunakan tenaga kerja NTT. Jangan datang lagi dari luar, sama aja kita menonton lagi gitu ya. Itu kurang lebih, dan terhadap hal ini itu beberapa persoalan NTT, Pak Gilang dan teman-teman mohon menjadi bahan pemikiran ya. Dan kemudian tentang pendataan, kita memang data statistik menunjukkan angkatan kerja begitu besar ya, dan kemudian diserap dalam target RPJMD kami ya, di dinas Opnakerplan khusus untuk menyorot tantangan terhadap ketenaga kerjaan itu cukup besar Pak. Persentase tentang tenaga kerja yang dilatih semakin hari semakin tinggi, persentase yang harus kita capai, dan kemudian persentase tenaga kerja dilatih yang ditempatkan itu juga cukup tinggi. Saya berharap sosialisasi hari ini bisa mensupport kami ya, bisa mensupport kami terhadap tenaga kerja yang diserap. Nah, otomatis nanti saya juga tertarik untuk hal ini. Saya juga diberi tempat duduk slot untuk saya bisa mendengarkan overall keseluruhannya, sehingga kami dari provinsi bisa mensupport kemudian kita bisa memfasilitasi setiap kabupaten kota khususnya yang tidak hadir hari ini ya, kita bisa follow up kelanjutannya sehingga secara keseluruhan NTT bisa memanfaatkan program ini secara baik dan lebih efektif maksimal. Untuk teman-teman semua yang hari ini hadir, saya berterima kasih sekali lagi, dan kami saya percaya bahwa teman-teman lebih banyak memahami persoalan tenaga kerjaan daripada kami, karena teman-teman lebih ada di lapangan, timbang kami di belakang meja lebih banyak persoalan masuk, nanti kami baru ke KGA. Tetapi terhadap persoalan ini mohon untuk maksimalkan dalam diskusi, perbanyak diskusi kali mas, perbanyak diskusi sehingga seluruh persoalan yang ada di level lapangan ya, dan segala regulasi ikutannya yang selama ini ada untuk bagaimana seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang kemudian akan dijalan pintas oleh kartu ini, saya berharap bisa didiskusikan dengan baik, dan sekali lagi bisa ada rekomendasi yang bisa kami tidak lanjuti untuk kabupaten yang belum tersentuh sosialisasi. Kurang lebih ini Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya terus berharap bahwa kita terus menjalin kerjasama ya, karena urusan ketenaga kerjaan ini menurut saya susah-susah gampang, susahnya 2 kali, gampangnya 1 kali ya. Di kantor saya, kantor kami itu ada 3 urusan ya, koperasi, UKM, naker, dan trans. Tetapi kalau saya boleh kasih evaluasi, permasalahan setiap hari itu 60% ada di persoalan ketenaga kerjaan. Itu berarti bahwa memang persoalan NTT urusan ketenaga kerjaan ini cukup besar, sehingga saya berharap bahwa sosialisasi ini bisa maksimal, setidak-tidaknya menjadi solusi bagi setiap persoalan yang ada untuk ketenaga kerjaan. Dan kalau boleh saya sudahi ya, saya terus berharap untuk kita bisa berkolaborasi bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan seluruh mitra kerja, teman-teman masyarakat yang tergabung dalam seluruh urusan untuk ketenaga kerjaan ini dalam kolaborasi bersama yang baik dan kemudian harmonis dan berkelanjutan. Itu paling penting, berkelanjutan, sehingga seluruh urusan ketenaga kerjaan ini bisa kita bereskan perlahan-lahan ya. Itu memang tidak semudah balik, tetapi setidaknya hari ini mungkin bisa menjembatani sedikit persoalan itu ya. Kalau boleh saya sudahi ya arahan ini, dan dengan memohon pimpinan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk pelaksanaan sosialisasi hari ini dan keseluruhan persoalan ketenaga kerjaan di NTT dan seluruh Indonesia bisa pelan-pelan terurai dengan baik. Dan atas seizin kita semua yang ada di sini, saya membuka dengan resmi
sosialisasi program Kartu Prakerja di Kupang pada hari ini tanggal 13 Maret 2020. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita hitung kita sama. Banyak diskusi, banyak akan berkalisan seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada yang mau bertanya langsung. Baik, Bapak Ibu, program Kartu Prakerja ini kalau misalkan Bapak Ibu ingat tahun lalu ya, itu menjadi bahan kampanye Pak Presiden Jokowi selain dari program kartu sembako dan program kartu Indonesia kuliah, kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, saat ini Perpresnya sudah ditandatangani, baru saja ditandatangani, yaitu Perpres nomor 36 tahun 2020. Jadi sudah ada dasar hukum penyelenggaraan. Dan memang saat ini seluruhnya secara paralel itu dasar-dasar hukum regulasi turunannya seperti peraturan Menteri Keuangan untuk teknis pembayarannya, kemudian bagaimana juknisnya itu melalui Permenko, kemudian hak keuangan terkait project management office-nya yang mengelola kartu prakerja ini secara bersamaan ini sedang dikebut. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di Perpresnya, ini mengatur secara garis besar bagaimana program kartu prakerja ini diselenggarakan. Jadi di sini ada banyak kementerian yang terlibat untuk menjalankan program kartu prakerja ini, dan ini di bawah koordinasi Kemenko bidang perekonomian. Jadi kalau misalnya di Perpres ini Bapak Ibu bisa lihat tujuan programnya, siapa penerima manfaatnya, manfaat yang diterima, lembaga pelatihannya itu kriterianya seperti apa, mekanisme pendaftarannya bagaimana, penyaluran dananya, habis itu komite cipta kerja yang menjadi pengarah dari program ini, kemudian ada namanya yang mengelola kartu prakerja ini adalah manajemen pelaksana atau di bahasa Inggrisnya project management office, kemudian terkait pendanaan program, peran pemerintah daerah nanti seperti apa, kemudian bagaimana pengendalian laporan dan dukungan dari KL dan pemerintah daerah. Jadi seluruhnya sudah ditandatangani tanggal 26 Februari kemarin. Ini kita coba sosialisasikan Bapak Ibu. Lanjut. Kalau misalkan kita lihat di Perpres, ini rangkuman Perpresnya. Jadi definisi kartu prakerja ini adalah sebenarnya program peningkatan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja buruh yang terkena PHK, dan pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Jadi sebetulnya dari program kartu prakerja ini adalah kebijakan triple skilling yang selalu digaungkan dari pemerintah dari era Pak Hanif Dakiri. Itu kebijakannya adalah kebijakan triple skilling, yaitu skilling itu kan untuk anak-anak muda gitu ya, kemudian reskilling itu untuk orang-orang yang PHK, dan skilling ini adalah untuk pekerja. Jadi kami harapkan juga sebetulnya yang bisa mengakses kartu prakerja ini juga misalkan UKM yang membutuhkan peningkatan kompetensi supaya usahanya itu makin besar. Jadi ini juga bisa menjadi target dari program kartu prakerja. Nah, syarat penerimanya ini sebenarnya sangat longgar, Bapak Ibu, sangat longgar, tidak ada pembatasan usia. Yang penting dia pertama adalah warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara Tiongkok tidak bisa, Bapak Ibu ya. Kemudian berusia paling rendah 18 tahun. Loh, bagaimana yang 60 tahun? Tidak bisa berarti. Bisa. Dan yang paling penting dia tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Jadi tidak dalam lagi masa kuliah di universitas atau lagi kuliah belajar di SMK atau di SMA.
Jadi dia harus sudah selesai dulu, sedang dalam proses mencari kerja atau sedang bekerja gitu ya. Nah ini baru boleh. Jadi sudah masuk angkatan kerja. Jadi manfaat yang diterima oleh kalau misalkan dia lulus seleksi dari program kartu prakerja adalah manfaatnya itu adalah pelatihan dan insentif. Jadi uang saldo yang diberikan itu dapat digunakan untuk pelatihan dan insentif. Dan yang paling penting di sini lembaga pelatihan wajib memberikan sertifikat pelatihan. Loh, bagaimana dengan uji kompetensi? Silakan kalau misalkan mau dikawinkan pelatihan ini dengan sertifikasi itu lebih baik lagi, menjadi satu paket, menjadi nilai tambah dari program pelatihan itu sendiri. Nah, lembaga pelatihan yang bisa menyelenggarakan program kartu prakerja ini itu diutamakan dari swasta. Arahan Bapak Presiden adalah swasta harus dilibatkan penuh. Nah, makanya kami meminta teman-teman dinas di provinsi kemarin untuk dari Hilsi, Perwakilan PKS, BLKR itu untuk terlibat karena memang arahan Bapak Presiden ini swasta yang diutamakan. Kemudian BUMN juga BUMD, mungkin ada BUMDes gitu ya. Kalau misalkan di desa-desa itu ada, silakan dilibatkan. Nah baru pemerintah itu terakhir. Jadi diutamakan yang swasta dulu. Nah saat ini anggarannya itu sudah ada 10 triliun Bapak Ibu untuk digelontorkan kepada 2 juta penerima. Jadi kalau misalkan ada 10 triliun, lokasinya ini, uangnya ini masih nyantol di Kementerian Keuangan, dibangun. Jadi masih di Kementerian Keuangan menunggu organisasi PMO-nya ditandatangan Pak Presiden. Jadi hak keuangannya sudah ada PMO-nya, sudah ada KPA-nya, sudah ada bendaharanya, diterima di PMO, duitnya semua ada di situ. Nah, alokasinya dari 2 juta itu diarahkan 1,5 juta itu untuk sebetulnya metode yang kita sebut digital. Yang 500.000 satunya lagi itu diarahkan untuk sebetulnya melalui fasilitasi pemerintah untuk kaum-kaum yang mungkin agak-agak gaptek gitu lah Bapak Ibu. Mungkin dia kalau misalkan kita buka kartu prakerja ini untuk semuanya, ini kan by system Bapak Ibu, semuanya by system, pakai sistem informasi. Nah kalau kita pakai buka semua sistem, kami khawatir ada beberapa kaum-kaum yang istilahnya mungkin internet agak sulit, kemudian akses HP tidak punya dan sebagainya. Nah ini akan semakin tertinggal. Nah jadi Bu Menteri Ketenagakerjaan, Bu Ida sudah bernegosiasi untuk bisa mengalokasikan khusus 500.000 ini untuk kaum-kaum yang kita akan bahas setelah slide ini. Nah jadi 500.000 ini adalah di bawah koordinasinya Kemnaker Bapak Ibu. Dan di draft Permenko-nya ini sudah terstated. Jadi ada syaratnya akan sudah ada. Lanjut. Jadi terkait implementasi kartu prakerja ini nanti akan dikelola oleh manajemen pelaksana. Targetnya 2 juta peserta. Kalau peserta itu mau mendaftar, misalkan saya punya keponakan ingin mendaftar kartu prakerja, itu mendaftarnya lewat website resmi kartu prakerja. Websitenya saat ini dalamnya sudah ada dan mudah-mudahan pada saat launching nanti sudah jadi. Jadi namanya kalau misalkan kita bisa kasih tahu prakerja Indonesia.com gitu. Cuman nanti ini kalau misalnya sekarang diakses pasti nggak kelihatan apa-apa karena masih kemarin ada masukan lagi perbaikan. Nah, harapan nanti pas 2-3 minggu ke depan ini sudah jadi. Nah, ketika kita bicara akses yang 1,5 juta, setelah mereka mendaftar kartu prakerja, jadi kalau misal saya mendaftar di website resmi kartu prakerja, saya ingin mendapatkan kartu prakerja, saya mendaftar, saya mengisi NIK saya, kemudian mengisi pendidikan saya, cek benar atau tidak, kemudian mengisi soal-soal motivasi dan sebagainya. Nah, kalau misalkan saya lolos, maka saya akan mendapatkan kuota
juta uang gitu ya, yang hanya bisa digunakan untuk pelatihan. Nah, uang untuk pelatihan ini bisa dibelanjakan melalui platform digital swasta atau platform digital pemerintah. Contohnya platform digital swasta adalah misalkan Gojek, Tokopedia, atau Jobstreet, atau misalkan nanti ada Ruang Guru, Haruka Edu, Intarnia. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari platform digital yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ini platform digital swasta ini memang harapan Pak Presiden sehingga swasta ini bisa bergerak lebih jauh. Nah, kalau untuk yang akses yang reguler, peserta itu bisa memilih jenis pelatihan melalui platform digital pemerintah resmi, yaitu Sisnaker. Yang website-nya itu adalah kemnaker.go.id. Nah, perbedaannya dengan antara yang digital dengan reguler, kalau di Sisnaker ini kita akan menggunakan bantuan fasilitasi pemerintah daerah dan pendamping ini kita harapkan dari pengantar kerja Bapak Ibu dan petugas antar kerja. Jadi di dinas-dinas pesertanya yang kira-kira dikumpulkan nanti dibimbing untuk masuk ke sistem ini. Jadi yang tadinya gaptek itu bisa diajarin untuk masuk ke sistem. Memang ujung-ujungnya online, tapi kita bimbing gitu Bapak Ibu ceritanya, sehingga masuk ke sistem. Jadi kita mendaftarnya itu secara kolektif melalui bantuan dinas kabupaten dan dinas provinsi dan dinas kota juga. Nah, ketika dia sudah mendapat pelatihan, dia memilih pelatihan di Sisnaker, nanti dia bisa memilih pelatihan online atau offline. Setelah itu dia akan mendapatkan. Lanjut. Secara umum, kalau misalkan yang tadi saya bahas, itu alur prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi akses digital, saya misalkan dari rumah, saya bisa ketika sudah di launching Pak Jokowi, akhir tahun ini, misalkan akhir bulan ini, di launching, nah, itu langsung bisa daftar tuh, buka websitenya, prakerja.indonesia.com, daftar, isi data diri dan sebagainya, upload KTP dengan foto gitu ya, kurang lebih isinya. Nah, nanti setelah itu mengisi seleksi online. Seleksi online ini sebetulnya hanya kemampuan dasar dan motivasi dia. Jadi kalau misalkan dibilang tidak apa harus orang miskin Bapak, tidak juga, siapa saja bisa. Yang penting tadi di atas 18 tahun, kemudian warga negara Indonesia dan tidak sedang pendidikan formal. Jadi siapa saja bisa. Nah, kemudian kalau misalkan dia ternyata dari 1000 orang mendaftar, kuotanya hanya 100, ya sudah 100 itulah yang mendapatkan QR code atau kode unik. Itu dapat dari istilah kartu prakerjanya itu akan dikirimkan lewat email ya. Jadi lewat email, tidak ada cetak-cetak kartu Bapak Ibu. Nah, ketika dia dapat QR code itu, ya otomatis dia di situ ada saldo lah ya. Saldo kurang lebih 5 juta. Nah, itu bisa digunakan untuk belanja pelatihan. Belanja pelatihannya itu bisa kalau misalnya di digital itu ke platform digital swasta. Misalkan pelatihan saya punya saldo kurang lebih 5 juta, tapi 650.000-nya itu untuk insentif, jadi cuma ada 4,3 juta kurang lebih. Nah, ini kalau misalkan saya ketemu ada pelatihan yang saya minati, misalkan menjahit hanya 2 juta. Nah, 2 juta itu berarti langsung kayak GoPay gitu ya. Nah, langsung habis 2 jutanya, nanti itu ditransfernya ke rekening LPK masing-masing. Nah, setelah pilih pelatihan ya dia ikut nanti pelatihannya yang di LPK yang dia tunjuk itu. Setelah selesai dapat sertifikat. Setelah selesai pelatihan dapat sertifikat, dia memberikan rating atau ulasan terhadap lembaga pelatihannya. Dari bintang 5 ternyata kurang memuaskan, instrukturnya kurang bagus, lembaga pelatihannya fasilitasnya kurang baik, dapat bintangnya cuma 2 misalkan gitu. Nah, itulah yang akan menjadi evaluasi apakah lembaga pelatihan ini bisa dikasih lagi atau tidak. Seperti itu. Jadi dievaluasi seperti halnya kalau kita habis di sini pakai Grab ya Pak Ibu ya. Grab Pak driver ini tidak sopan ini ya kan, tidak sopan. Kasih bintang 1 saja. Nah, itu seperti
kurang lebih. Nah, ketika dia sudah selesai pelatihan, dari website kartu prakerja dia akan mendapatkan tambahan insentif selesai pelatihan, itu totalnya sekitar 500.000 dalam bentuk uang digital. Nah, ini ditransfer dalam 3 tahap 200.000 setelah pelatihan, sebulan kemudian dapat 150.000, dan bulan kedua dia 150.000 lagi. Itu fungsinya untuk apa? Sebetulnya nilainya itu hanya untuk transport dia nyari kerja, ya. Ya, terima kasih Bu Hadis. Jadi dibagi dalam 3 tahap. Fungsinya insentif ini sebetulnya hanya untuk transport dia nyari kerja, kemudian ya supaya dia semangat mencari kerja lah. Mulai tidak besar, karena kalau terlalu besar berarti semuanya ini dicari insentifnya saja, gitu kan. Nah, setelah dia selesai insentif, ada beberapa survei yang dikeluarkan oleh PMU Pelabuhan Jakarta Kerja ini. Ini survei ini apakah sudah bekerja atau tidak, kemudian kerja di perusahaan mana, apakah usaha mandiri atau tidak, apa kesulitannya dan sebagainya. Nah, ketika dia menjawab survei ini, dia akan mendapatkan uang juga dalam bentuk modal. Jadi nilainya ini kurang lebih 150.000 rupiah. Jadi kalau setiap kali ngisi survei itu ada 3 kali survei ya. Nah, itu 50.000. Nah, kalau misalkan ternyata tadi saya pelatihannya, saya punya kuota 4,3 juta gitu ya, dipakai pelatihannya 2 juta, berarti saya masih ada 2,3 juta lagi kan. Nah, itu bisa lagi ikut pelatihan yang lain lagi gitu. Yang penting serumpun. Jadi atau misalkan menunjang dari kompetensinya. Misalkan saya kemarin ikutnya IT. Nah, kemudian yang pelatihan keduanya saya ikut yang IT yang levelnya lebih tinggi lagi seperti itu. Atau misalkan saya berlatih membuat kue, pelatihan yang tambahannya misalkan untuk wirausaha, menghitung administrasi keuangan misalkan gitu. Nah, itu bisa dikawinkan seperti itu. Yang penting dia menunjang untuk profesi dia. Nah, ini adalah akses digital. Memang kalau misalkan dengan skema ini, pasti orang-orang yang anak-anak muda yang sekarang yang gadget sama gadget itu nempel terus, nah ini pasti yang menang. Orang-orang kota saja yang dapat. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang di desa, gitu kan? Nah, makanya itu ada yang namanya akses reguler, Bapak Ibu. Nah, akses reguler ini daftarnya bisa di Dinas Tenaga Kerja atau LPK yang sudah ditunjuk oleh siapa? Oleh PMU. Nah, websitenya ini kalau misalkan sudah daftar, ada nanti kita harapkan petugas pengantar kerja atau petugas antar kerja di Disnaker itu membantu mereka ini untuk mendaftarkan ke website itu secara kolektif. Jadi rame-rame dikumpulin di aula gitu ya, diikutin, oh kamu kenapa nih internetnya nggak di rumah nggak ada internet ya, di aula tuh disiapkan dengan internet gitu ya, jadi dia bisa mengakses, dibimbing gitu ya, jadi ada pendampingan. Kemudian juga harapan kami dengan petugas pengantar kerja dan antar kerja ini, jangan sampai anak-anak ini atau tenaga kerja ini pilih pelatihan yang salah. Makanya dikasih job canvassing, dikasih job counseling gitu ya, supaya memang pelatihan yang dia pilih itu betul-betul dengan sesuai kebutuhan dari demandnya. Jadi misalkan lagi demand di Labuan Bajo itu adalah misalkan turis guide gitu. Oh, tapi saya maunya kelas. Nah, itu kan tidak cocok. Nah, tidak diarahkan sama petugas pengantar kerja ini supaya memilih pelatihannya itu yang sesuai dengan kebutuhannya di daerah itu. Sehingga selesai pelatihan dia akan bekerja. Nah, itu kami harapkan peran dari tugas pengantar kerja dan petugas antar kerja itu bisa mendampingi peserta-peserta ini. Nah, kemudian tentunya dia akan seleksi online, walaupun ini mungkin kalau bisa dibilang ya, kalau akses reguler ini karena kuotanya sudah ada, bisa di hampir 99% lulus ya. Yang penting dia bisa baca tulis, dia baca motivasinya benar-benar mau ikut pelatihan.
berlebihan, tidak ikut-ikutan temannya dan sebagainya ya. Jadi motivasinya benar-benar kita seleksi. Nah, sisanya perbedaannya lagi, dia dalam platform digitalnya ini yang dipakai hanya Sisnaker Bapak Ibu. Jadi tidak pakai Gojek, tidak pakai apa namanya Tokopedia, tidak pakai apa namanya Pintaria, tidak pakai Pokra. Nah ini hanya pakai Sisnaker. Untuk akses reguler ini eksklusif hanya untuk Sisnaker. Jadi memang ini kami harapkan akses reguler ini dari teman-teman di Pengantar Kerja ini bisa membantu mereka mendaftarkan diri di Sisnaker. Sisanya sama Bapak Ibu. Nanti dia pilih pelatihan di Sisnaker, bisa mengikuti pelatihan, dapat sertifikat pelatihan, ngasih rating, di Sisnaker juga sudah ada rating. Habis itu nanti dapat insentif dan sebagainya. Jadi kurang lebih sama, cuma perbedaannya itu yang paling mencolok adalah adanya pendampingan Bapak Ibu. Pendampingan dari teman-teman di dinas dan menggunakan aplikasinya itu adalah aplikasi Sisnaker. Itu poinnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, arahan Bapak Presiden karena ada isu corona Bapak Ibu, telah diidentifikasi ada 3 provinsi yang dampak coronanya itu benar-benar terhadap ekonomi itu buruk gitu ya. Yang itu di Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, sama di Bali. Karena mungkin banyak turis Tiongkoknya banyak, penerbangan Tiongkok dihentikan, hotel-hotel yang baru berkembang di sana baru minjem gitu ya, ternyata belum bisa balik. Nah ini takut bangkrut. Nah ini kita gelontorkan kartu prakerja ini. Tadi yang launching awalnya itu cuma di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur. Cuman melihat kondisi di corona ini, Bapak Presiden minta dipercepat untuk di 6 lokasi. Loh, bagaimana dengan NTT? NTT mungkin akan di tahap selanjutnya. Tapi kita siap-siap dari sekarang. Kita kumpulkan verifikasi LPK-nya, kebutuhannya di daerah itu apa, sehingga betul-betul bisa program kartu prakerja ini bisa benar-benar berdampak positif. Nah, kita di Kepnakar ini sudah melakukan identifikasi data awal. Jadi LPK mana yang sudah terdaftar di Sisnaker kita sudah ada. Nanti kita akan bagikan Bapak Ibu dicek. Kemudian ada juga data-data kebutuhan ketenaga kerjanya. Mungkin nanti Ibu Bapak Ibu bisa dicek benar atau tidak di lapangan gitu kan ya. Nah, pada hari ini kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah di dinas, melibatkan dinas terkait, asosiasi LPK, Kadin Apindo, asosiasi perusahaan dan perusahaan terkait ini untuk mengkoordinasikan hal ini. Jadi kita sekarang ada posisi ini. Dan harapannya nanti setelah itu kita launching dan bisa melaksanakan pelatihan. Nah, harapan dari koordinasi ini sebetulnya kita bisa mendapatkan informasi pasar kerja yang akurat Bapak Ibu. Sebenarnya di Kupang ini butuhnya apa sih gitu ya? Di Kabupaten Kupang mungkin berbeda dengan Kota Kupang. Kemudian di Labuan Bajo ini apa? Di Manggarai Barat apa? Kemudian kira-kira di sana kapasitas LPK-nya itu sanggup nggak sih? Di mana ada 10.000, ternyata LPK-nya hanya sanggup 5.000. Nah bagaimana ini gitu kan? Berarti kan kita belum bisa maksimalkan. Nah tentunya kejuruan-kejuruan di LPK ini perlu dipastikan apa pelatihannya, berapa biayanya, karena itu kan akan terkait masuk ke sistem Bapak Ibu. Kemudian calon-calon peserta di provinsi ini kira-kira ada nggak sih gitu pesertanya gitu ya. Nah ini yang kita coba pada saat hari ini kita coba koordinasi. Lanjut Pak. Jadi kami persiapan untuk pelaksanaan kartu prakerja reguler ini sudah kita lakukan nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita coba menetapkan prioritas sasaran dan salah satunya ini kalau bisa diinformasikan tidak semua provinsi Bapak Ibu kita prioritaskan. Ada 34 provinsi, hanya 24 provinsi dan NTT yang menjadi salah satunya. Jadi prioritas, kemudian kuota ini secara statistik sudah kita dapatkan, cuma kami butuh informasi real dari Bapak Ibu apa iya sih itu, apa kurang atau lebih dan sebagainya.
koordinasi hari ini tujuannya untuk bisa menetapkan lembaga mana yang kita dorong untuk kartu prakerja, LPK mana ini. Ternyata yang diisi Sisnaker ini, oh ini Pak belum semua ini Pak, ternyata ayo kita dorong bareng-bareng yang belum itu ke Sisnaker, diproses akreditasi dan sebagainya, kita dorong bareng-bareng. Nah kalau misalkan LPK ini sudah ditunjuk, sudah mendapat kontrak nanti dengan PMO dan sudah menjadi mitra resmi, nah nanti kita baru bisa buka peserta, tentunya setelah website itu nanti sama-sama selesai. Barulah nanti kita kalau bisa kita arahan presiden launching di akhir Maret dan nanti baru kita laksanakan pelatihan. Ini gambaran apa namanya apa yang kita lakukan aja. Jadi kita sudah rencana alokasi ini kabupaten kotanya ini sudah kita coba identifikasi. Jadi kita punya tema-tema karena ini kartu prakerja yang reguler, tidak semua anak-anak kota kita ambil. Jadi justru kita fokus kepada beberapa topik, Bapak Ibu. Misalkan daerah yang terdampak virus corona, itu ada 14 kabupaten kota sudah kita identifikasi. Kemudian ada daerah calon pekerja migran. Nah ini NTT kami rasa juga masuk ke sini. Nah NTT kita identifikasi kemarin sudah ada 4 kabupaten kota. Mohon masukannya juga Bapak Ibu. Kemudian di destinasi super prioritas wisata. Nah ini Labuan Bajo masuk gitu ya, Manggarai Barat. Nah ada juga beberapa kabupaten kota yang korban PHK. Nah itu sudah kita identifikasi kabupaten kotanya. Kemudian ada yang isu-isu terkait disabilitas dan tenaga kerja perempuannya banyak. Dan tentunya kita kemarin dari BLK melalui BLK OPTD, di sini ada BLK OPTD juga. Kemarin juga diminta usulan ya oleh mungkin kalau di sini BLK Lombok Timur ya Bu ya. Nah ini masuk ke kuota di sini. Dan kita juga sudah mengumpulkan 13 KL Bapak Ibu, kementerian lembaga untuk bergabung di sini. Jadi ini bukan gawainya nakal aja, tapi gawainya nasional gitu. Jadi kementerian lain itu ada juga Bapak Ibu. Kementerian Dikbud dia punya LKP-nya tergandeng. Kemudian dari Kemenhub dia punya balai diklat kita gandeng juga. KKP dia bilang dia ada. Kemudian SDM, Kemen PUPR dan sebagainya. Sampai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi untuk apa namanya? Kalau misalnya nanti korban tsunami gimana dan sebagainya, anak-anak muda itu dilatih juga bisa. Jadi ini sudah kita coba dan kuota untuk 500.000 kartu prakerja reguler ini kurang lebih anggarannya 2,5 triliun. Jadi ada rata-rata yang 5 juta termasuk insentif itu. Nah, jadi Bapak Ibu ketika nanti mendesain program pelatihannya, memang kalau misalkan pelatihan saya di atas 4,3 juta gimana Pak? Tidak masalah. Berarti nanti apa namanya? Misalkan pelatihan di LPK saya itu luas, itu butuh bahan pelatihan yang mahal dan sebagainya. Mungkin kosnya itu bisa 7 juta misalkan. Sedangkan yang disubsidi dari kartu prakerja ini hanya maksimal 4,3 juta. Sisanya bagaimana? Ya, peserta mungkin bisa bayar sendiri. Mungkin dari pemerintah daerah bisa tambahkan subsidi sedikit gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada mekanisme pembayaran yang kita siapkan. Atau kalau mau bayar aman ya juga di bawah 4,3 juta itu saja gitu kan pelatihannya. Nah itu silakan. Yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan di daerah. Lanjut. Ya, kita memperkirakan Bapak Ibu untuk yang target CPMI wisata yang terdampak corona, PHK dan disabilitas ini pendaftaran mungkin bisa sekitar 2,1 juta Bapak Ibu. Nah ini didapatkan dari mana? Kita coba lihat pengangguran terbuka yang di atas 18 tahun dari Sakernas kemarin yang terkait dari kabupaten sini, kira-kira pengangguran ini berapa banyak sih? Nah ini mungkin segitu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti Bapak Ibu buka lowongan di daerah, kuota Bapak Ibu 10.000, nah mungkin yang datang mungkin ada 40.000 kali itu.
Nah ini kita harus bisa antisipasi Bapak Ibu. Nah nanti kita habis itu dari potensi pendaftar ini kita coba kuota ini kita proporsionalkan kemarin. Jadi yang CPMI ini mungkin paling besar. Cuma memang kita lihat nih CPMI ini karena ada isu corona juga, negara-negara penempatan itu berpengaruh tidak untuk menerima tenaga kerja. Tulis saja dihalangi kan gitu ya, apalagi pekerja bagaimana? Gitu. Jadi ini perlu mungkin kita diskusikan lebih lanjut. Apa iya segitu angkanya? Nah, lanjut. Nah, di beberapa provinsi kita coba sudah rekap lokus per provinsi, langsung ke NTT aja Mas. Nah, jadi Bapak Ibu, kami mencoba mengidentifikasi terkait topik-topik kantong CPMI. Kalau di NTT ini kami identifikasi ada di Sumba Barat Daya, Timur Tengah Selatan, Belu sama Kupang. Dan untuk 10 destinasi pariwisata prioritas, Labuan Bajo di Manggarai Barat. Jadi isu yang terkait di NTT yang penting ini adalah CPMI dan wisata. Nah, kami minta konfirmasi dari Bapak Ibu juga nih, sudah tepat nggak data kami dari pusat data awal ini gitu ya. Nah ini bisa kita bertemu di saat ini di sini. Nah, jadi kira-kira kabupaten lain apakah ada juga? Nah, jadi kalau misalkan nanti ketika menggait peserta itu diarahkan kabupaten-kabupaten ini misalkan itu yang temanya memang mau jadi pekerja migran Bapak Ibu. Siapa? Itu kita kasih kartu prakerja. Kalau di Manggarai Barat berarti untuk mendukung tema 10 destinasi pariwisata prioritas aplikasi gitu. Nah, jadi tiap provinsi kita coba gunakan. Lanjut. Nah, jadi dari seluruh provinsi di Indonesia yang terkait topik-topik CPMI, daerah wisata, corona, PHK, perempat dan digital, ini tidak seluruh provinsi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tadi NTT itu kena 2 tema ya, tema CPMI dan pariwisata. Nah, dari 34 provinsi ada 24 provinsi yang kita targetkan untuk yang 500.000 tadi Bapak Ibu. Dan kabupaten kotanya ada 140.000. Nah, berdasarkan data Sisnaker, ini LPK yang sudah terdaftar di 24 provinsi ini kira-kira ada 2.500-an LPK. Kapasitasnya sih seharusnya cukup terdaftar ada 1,2 juta. Jadi kalau kita tadi targetnya 500.000, 1,2 juta sebenarnya kita bisa milih-milih nih. Tidak semua LPK, misalkan LPK saya itu punya program itu ada 10 program bisa mengisi untuk 500 orang misalkan gitu. Nah, mungkin sebetulnya kita bisa pilih yang lebih tepat yang orangnya itu akan bekerja itu cuma setengahnya gitu atau cuma sepertiganya. Nah inilah fungsi dari kita berkumpul di sini untuk bagaimana lembaga pelatihan apa saja yang kira-kira tepat untuk menjalankan program pelatihan ini. Lanjut langsung ke NTT aja. NTT. Nah, kalau misalkan kita lihat sebetulnya di sementara ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa dicek ke Disnaker atau di kabupaten masing-masing. Ini kalau misalkan LPK apa namanya Sumbawa Barat ini kan terkait temanya ini ada CPMI ya. Jadi kabupaten dan kota Kupang menjadi satu, Manggarai Barat ini adalah terkait wisata. Nah, kalau misalkan kita lihat jumlah LPK-nya ini, kalau kami lihat nih yang terdaftar di Sisnaker, di sistem di kemnak.go.id ini belum semua Bapak Ibu. Kita lihat di contohnya di Sumba Barat Daya. Nah ini masih kosong LPK-nya. Apa betul di situ tidak ada LPK yang bisa kita berdayakan? Nah, ini minta tolong dari teman-teman ini, kalau misalkan ada LPK yang bisa kita dorong, daftarkan. Karena ini dia termasuk fokus yang prioritas. Saya dia nanti nggak dapat kuota gitu kan. Kemudian di Timur Tengah Selatan, nah ini juga tidak ada LPK. Nah, apa betul? Karena itu kami membaca
Ini karena memang perubahan sistem Pak. Ya. Ya, karena ada sistem terbaru, kemudian ada perubahan sistem sehingga tidak terdaftar. Ya, ini kan berubah ya Pak ya. Kemarinnya kan pakai tema sahabatnya, sekarang ke kelembagaan. Nah ini kita minta nanti bantuan Bapak Ibu yang di kabupaten, khususnya di kabupaten kalau misalnya belum masuk, mestinya Bapak Ibu ini prioritas dapat kartu prakerja, jadi nggak dapat gitu ya, kan gitu ya. Nah kalau misalkan di kabupaten itu ini LPK swastanya cuma satu, apa iya cuma satu nih, gitu kan? BLK komunitasnya nggak ada, BLK korporatnya nggak ada. Nah, kemudian di Kabupaten Kupang nih ada banyak nih lumayan ya, LPK swastanya, BLK-nya ada, mungkin bisa lebih banyak lagi nih Bapak. Nah, Kota Kupang ini BLK-nya ada BLK kan mestinya ya? Ini di sistem juga Kebalik mungkin. kesalahan. Kebalik. Ya, kota. Ya. Mungkin perlu diupdate ya, jadi tolong diupdate ya. Jadi data ini menjadi data awal saja. Kita ada waktu lagi mungkin ya seminggu 2 minggu ke depan untuk kalau ada yang salah tolong diperbaiki, ditambahkan supaya kita bisa karena baik sistem ini Pak semuanya. Lanjut lagi Mas Evan ke kanan. Terus. Nah, jadi kalau misalkan LPK-nya ini terkait peserta ini baru 30, padahal nih kuotanya tadi kita mungkin agak migrasi. Ya, mungkin bisa perlu bantuan untuk didorong ya. Lanjut lagi kapasitas LPK-nya kita lihat ya kan sekarang. Terus. Nah, kapasitas LPK-nya sebelah kanan nih, ini nilainya nggak sampai 7.800, nggak sampai 8.000. Jadi kalau misalkan kita nanti mau ngasih program kartu prakerja, ya pasti nggak akan lebih dari situ. Data yang validasi terakhir kapan kalau kami boleh tahu? Cepat lebih baik Pak. Enggak, bukan maksudnya data yang Bapak kita tidak divalidasi kapan? Jadi rencananya Bapak Ibu nanti setelah ini sosialisasi ini sekitar minggu depan itu teman-teman dari LALPK juga teman-teman dari KRPK itu akan memverifikasi data-data yang masuk ini. Artinya kalau misalnya bisa sih ya dalam 1 minggu setelah ini kita gerakan teman-teman data sehingga pas waktu mau tim verifikasi turun itu sudah ada di sistem. Nah, nanti kalau sudah ada di sistem kan berarti bisa kita ya. Karena kalau tidak dibaca di sistem ya tidak dapat Pak, itu saja. Sayang, padahal ada gitu kan. Jadi kalau misalkan kabupaten dari teman-teman dari NTT ini sebenarnya kami ini sudah ada job order ke mana CPI misalkan ke Timur Tengah itu atau ke Malaysia itu misalkan ada 50.000 Pak. Nah, tapi kapasitas LPK-nya itu baru 8.000. Nah, kan berarti harus nyari mitra lagi nih sehingga bisa betul-betul maksimal. Oke. Ini nanti paparannya kami sudah dibuat sosialisasi ya Bapak Ibu ya, bisa sendiri. Lanjut. Nah terakhir sebagai kesimpulan dari sosialisasi ini kami meminta dukungan pemerintah daerah. Jadi di Perpres 36 tahun 2020 sudah dicantumkan pasal 28 terkait apa sih peran pemerintah daerah dalam program kartu prakerja. Jadi kami minta dukungan dari pemerintah daerah ini untuk mensosialisasikan ini baik ke LPK-nya, stakeholder lainnya, ke LPK-nya, kemudian ke Pindonya dan sebagainya. Nah, kemudian tolong bantu kami di pusat itu untuk menyediakan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah. Nah, bagaimana bisa mendapatkan data lembaga pelatihan yang berkualitas? Yang pertama harus masuk ke sistem dulu, ke sistemter gitu ya, ke kelembagaan. Nah, kalau sudah sudah masuk sistem, didorong ke akreditasi gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ternyata dalam seminggu ini, 2 minggu ini ternyata LPK-nya banyak yang datang nih gitu ya, banyak. Ternyata kita
di penempatan di NTT itu hanya 5.000. Ternyata kapasitasnya itu sudah jadi 20.000. Kan kita harus pilih lagi. Tentunya kita pilih yang terakreditasi, Bapak Ibu. Tentunya kita pilih yang berkualitas, karena kita ingin menjamin lulusan dari kartu prakerja ini adalah yang benar-benar baik. Nah, kemudian kami minta tolong juga dari pemerintah daerah itu data kebutuhan tenaga kerjanya itu di daerah seperti apa. Jangan sampai lulus dari program kartu prakerja ini belum punya rumahnya di mana. Nah, kemudian pemerintah daerah seperti yang kami sampaikan tadi minta tolong untuk dibantu fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada program kartu prakerja. Jangan sampai peserta-peserta kita ini ikut pelatihan itu maunya dia aja, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Apindo bilang di sini butuhnya itu tenaga kerja garmen, saya maunya komputer saja, gitu kan. Nah, itu tolong bantu diarahkan ini kebutuhannya, sehingga peserta itu setelah lulus itu benar-benar bisa bekerja. Nah, dukungan lain yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah, bisa misalkan daerah itu menambahkan anggaran pendanaan program prakerja. Misalkan tadi kuota prakerja itu kan hanya 4,3 juta untuk pelatihannya. Nah, pelatihannya ini ternyata penting sekali nih. Bahasa, cuma pelatihannya ini harus lama, ini harus 6 bulan. Tidak cukup 4,3 juta, harus 5 juta, 700 ribunya coba dianggarkan dari APBD untuk ditambahkan untuk anak-anak kita. Kemudian diberikan pendampingan untuk penerima manfaat kartu prakerja dan usaha kecil menengah. Nah, ini kalau misalkan dari pemerintah daerah, misalkan di bawah Kadis Koperasi kan, itu juga ada dana-dana KUR, gitu kan, habis itu dana-dana apa namanya untuk BRI gitu ya. Nah, itu bisa dibantu peserta lulusan kartu prakerja ini dikasih tambahan modal untuk bisa berbuka usaha. Nah, terkait dukungan ini berdasarkan Perpres, ini kami minta dukungan dari pemerintah daerah supaya bisa aktif mengalokasikan di APBD. Kami menurunkan anggaran dari pusat itu untuk kartu prakerjanya, untuk lembaga pelatihannya juga diseleksi. Nah, itu silakan kami bantu dari pusat, tapi kami harap juga partisipasi aktif pemerintah daerah bisa mengatasi. Itu dari kami. Sekian, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung atau salam sejahtera untuk kita semua. Budoyo, salam kebajikan. Selamat siang, izin Ibu, Pak. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alur dari dan pengenalan sistem informasi ketenagakerjaan yang dimiliki oleh BPN kami, di mana sistem ketenagakerjaan ini sudah berbasis online dan untuk lebih memudahkan para stakeholder, user menggunakan layanan yang ada di dalam Sistaker ini. Tujuan dari Sistaker ini adalah ada 4. Satu, untuk rebranding Kemnaker.go.id yang sebelumnya isi dari portal pengetahuan tenaga kerjaan ini berisi berupa informasi kegiatan kementerian, misalnya Pak Menteri atau kegiatan dari direktorat lain, hanya berisi informasi-informasi. Sekarang berisi layanan-layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan seperti layanan pelatihan di sini. Jadi nanti tampilan langsungnya halaman webnya seperti ini. Jadi ketika pencaker mau mencari pelatihan bisa langsung menemukan halaman ini untuk perusahaan semuanya, tidak berupa informasi-informasi yang tahun sebelumnya. Yang kedua, untuk mempermudah stakeholder masyarakat dalam menggunakan layanan ketenagakerjaan. Yang ketiga, dibangun dengan konsep microservice di mana masing-masing layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah saling terintegrasi. Sebelumnya layanan-layanan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan
berdiri masih sendiri-sendiri seperti yang Landsat.net, Intala, di DNSW itu tidak terkait, masing-masing berdiri sendiri. Sekarang sudah saling terintegrasi jadi satu data. Yang keempat, menerapkan sistem single sign-on. Jadi setiap user yang mau mengakses portal pencari tenaga kerja ini harus membuat account terlebih dahulu menggunakan nick dan email password yang aktif. Nah, ini arsitektur Sisnaker terdiri dari 12 layanan dan 4 informasi layanan pendukung. Next lagi. Ini merupakan layanan yang berhubungan dengan di atas ini untuk masyarakat atau pencari kerja, berhubungan dengan pengaduan, pemagangan, info kerja, sertifikasi dan pelatihan. Ini untuk pencaker, dan di bawahnya ini untuk perusahaan ada pelayanan pengaduan, izin TKA, wajib lapor, info kerja, pelatihan, PP dan TKB, pemagangan, dan ini juga yang bawahnya untuk lembaga pelatihan atau pemagangan. Next, Mas Evan. Ini ekosistem penempatan. Satu, pelatihan. Jadi peserta pelatihan yang sudah mengikuti pelatihan disarankan untuk mengikuti sertifikasi atau nama kemudian sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sertifikasi, peserta yang telah mengikuti sertifikasi akan mendapatkan tawaran kerja sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, penempatan. Perusahaan melakukan posting lowongan kerja, melakukan seleksi bagi pencari kerja. Di sini nanti berhubungannya ketika mereka menginput biodata. Nanti di situ ada menu tambahan, keahlian yang dimilikinya, sertifikasi yang dimilikinya ini lebih baik diisi. Jadi nanti ketika misalnya pencaker mempunyai keahlian IT support dan si perusahaan ini nanti membuka lowongan yang berhubungan dengan keahliannya di support, nanti akan ada notifikasi di dashboardnya si pencaker itu. Ya, ini tampilan dari dashboard pencaker. Nah, ini 75% mengartikan dia mengisi biodatanya masih belum lengkap. Next. Ini untuk tampilan halaman 4 portal kemnaker.go.id. Nah, ini mekanisme untuk masyarakat tadi membuka di http account.kemnaker.go.id. Di sini menggunakan ini KTP dan di sini nama orang tua kandung. Next. Ini untuk tampilan dashboard kelembagaan yang baru, yang bukan Landsat.net lagi. Ini sudah yang baru. Next lagi. Ini untuk SKKI-nya, dashboardnya, SKKI untuk kemnaker.go.id. Next. Ini untuk layanan proklamnya. Di sini untuk layanan pelatihan. Di sini kita bisa mencari pelatihan apa yang diinginkan dan lokasinya. Nah, ini untuk program magangnya. Ini untuk wajib lapor perusahaan. Next lagi. Nah, ini masih ini untuk karir hub untuk mencari pekerjaan